Hai semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar daring bersama Ibu Debbie. Hari ini kita akan belajar materi tematik tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Yang pertama, kita akan belajar pembelajaran yang ketiga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Nah, coba kamu perhatikan ketiga gambar bunga ini. Bacalah dengan nyaring. Bunga Nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam sebuah karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Nah, sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang mozaik. Nah, pada pelajaran sebelumnya, pelajaran mozaik itu dengan menggunakan daun kering. Nah, sekarang kita juga bisa membuat karya mozaik dengan menggunakan kertas warna. Jadi sama ya caranya, yaitu dengan memotong atau menggunting kertas warnanya lalu ditempelkan pada pola yang sudah dibuat. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Contoh, seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian 141 bagi 3. Nah, kalau pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa menemukan pembagian hasil dari pembagian dengan menggunakan cara pengurangan berulang. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara yang lain ya. Silakan diperhatikan. Nah, dibuat garis dulu seperti ini, lalu letakkan angka 3 di luar dan angka 141 atau bilangan 141 di dalam. Yang pertama kita akan bagikan dulu bilangan ribuannya. Di sini kan dari 141 ada ribuannya ratusan, maaf. Ratusannya itu 1, puluhannya 4, satuan 1. Nah, kita akan bagi dulu yang bilangan ratusan. 1 dibagi 3 bisa atau tidak? Tidak bisa ya, karena 1 lebih kecil dari 3, maka kita ambil yang puluhan, 14 dibagi 3. Ingat perkalian 3 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 14, apakah ada? Tidak ada ya, maka kita cari yang mendekati 14 ya, di bawah nilai 14 tapi dia mendekati, yaitu 3 dikali 4, 12 ya, maka tuliskan di atas 4, lalu dari atas ke bawah dikalikan 4 kali 3,
12. Nah, tuliskan di bawah 14 tadi, lalu dikurangkan. 4 dikurang 2, 2. 1 dikurang 1, 0. Tidak perlu ditulis di sini 2. Lalu angka 1 yang di sebelah 4 tadi kita turunkan. Karena 2 dibagi 3 kan tidak bisa ya. Kita turunkan menjadi 21. 21 bagi 3. Ingat perkalian 3. 3 dikali berapa? Hasilnya 21. Ya, 3 dikali 7. Nah, dari atas ke bawah dikali ya. 7 dikali 3, 21. Dikurangkan, maka hasilnya 0. Nah, kalau sudah hasil terakhirnya 0, maka kita sudah menemukan hasil dari 141 bagi 3. Ya, dia letaknya yang paling atas, yaitu 47. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran keempat. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Nah, perhatikan. Cobalah kamu melakukan permainan berikut ini. Nah, di sini kamu lihat di gambar ada sebuah permainan ya. Nah, cara bermainnya itu ada 8 langkah ya. Yang pertama, siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Yang kedua, siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Nah, ini bisa digunakan ya seperti yang Ibu Debbie tadi sudah jelaskan. Batang ubi kayu tadi bisa digunakan ya untuk melakukan permainan ini untuk alat mengukur lompatannya. Yang ketiga, mulailah mengambil ancang-ancang. 4. Berlarilah sampai garis batas lompatan. 5. Melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. 6. Beri tanda batas hasil lompatanmu. 7. Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. 8. Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Nah, seperti itu ya cara melakukannya. Berikut ini adalah gambar tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Nah, perhatikan berbagai jenis umbi-umbian. Nah, kamu bisa melihat ya, di sini ada ubi kayu ya atau singkong, kemudian ada ubi jalar juga, lalu ada kentang ya, ada gambar kentang ini yang termasuk umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini, Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, sekarang di sini ada tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, tugas SBDP. Nah, tugas SBDP ini yaitu tugas praktek ya. Jadi tugasnya adalah buatlah karya mosaik dengan kertas warna-warni. Buatlah gambar pola yang bertema bunga. Jadi seperti ini ya, lihat pada gambar ini. Jadi pertama kamu buat dulu polanya ya, gambar bunganya. Ibu harap sih jangan kecil ya. Jadi ukurannya agak besar gitu ya, gambar bunganya. Boleh seperti ini bunganya atau yang lain juga bentuknya. Kamu buat gambarnya pakai pensil dulu di kertas HVS, di buku tugasmu atau di buku gambar juga boleh. Nah, setelah kamu buat polanya seperti ini, gambar bunga, kamu siapkan kertas warna-warni ya.
kertas warna-warni ini maksudnya kertas origami, atau kertas yang lain juga boleh. Misalnya di rumah ada kertas bekas, kertas-kertas bekas yang ada warna-warninya, ada warna-warnanya. Nah, itu kamu gunting kecil-kecil atau kamu sobek ya, kamu robek dia kecil-kecil. Setelah itu kamu tempelkan pada pola yang sudah kamu buat tadi ya. Ibu harap kamu rapi dalam menempelkannya ya, supaya hasilnya lebih bagus. Yang kedua, tugas matematika. Selesaikanlah soal di bawah ini sesuai contoh. Yang pertama, Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Kemudian yang kedua, pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Nah, di sini soal pembagian juga ya, tapi dia dalam bentuk cerita. Jadi kamu kerjakan soal ini. Jangan lupa menggunakan penyelesaian ya, seperti contoh yang tadi sudah Ibu Debbie jelaskan ya. Tadi Ibu Debbie sudah jelaskan ya cara menemukannya. Jadi gunakan cara itu untuk menemukan hasilnya, bukan menggunakan pakai cara ini ya nak, pengurangan berulang, karena itu kan sudah tugas sebelumnya. Jadi kamu mengerjakan ini menggunakan cara atau penyelesaian yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Tadi ada satu contoh. Dan tugas yang terakhir, tugas PJOK. Di sini ada 3 soal ya, yang kamu jawab. 3 soal ini juga ada di LKS ya, di tema 1 halaman 96. Jadi kamu nanti perhatikan di LKS-mu atau dari video Ibu ini juga boleh. Jadi kamu jawab ketiga soal ini dengan baik dan benar. Jangan lupa tulisannya yang rapi ya nak, dan ditulis sendiri. Sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Debbie. Selalu semangat belajar dan jaga kesehatan ya.